Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Taktik kita. Hari ini kita bakal membedah satu laga yang jadi bukti nyata kalau di sepak bola, apapun bisa terjadi sebelum peluit panjang bunyi. Ya, kemenangan super dramatis Ghana atas Panama di grup L. Laga ini alot banget, penuh kehati-hatian, tapi meledak luar biasa di menit-menit akhir. Yuk, langsung kita bedah tuntas. Pertanyaan krusialnya gini, coba kalian bayangin, gimana ceritanya sebuah tim yang cuma punya satu tembakan di sepanjang 45 menit pertama malah bisa menang di panggung sebesar Piala Dunia? Ini bukan sekedar hoki loh teman-teman, ini murni anomali statistik. Kita bakal lihat gimana sentuhan Carlos Queiroz sukses mengubah kebuntuan parah ini jadi kemenangan taktis yang brilian. Nah, buat paham jalan ceritanya, kita harus balik dulu ngebahas statistik babak pertama. Dan jujur aja, catatan Ghana di fase ini benar-benar mengkhawatirkan. 1. Bayangin, cuma ada satu tembakan dari Ghana di paruh pertama. Buat tim yang punya amunisi sekelas Antoine Semenyo sama Jordan Ayew, angka ini jelas bikin geleng-geleng kepala. Asal kalian tahu, statistik ini nyamain rekor tembakan paling minim di babak pertama Piala Dunia tahun ini sejajar sama Prancis waktu melawan Senegal. Lini serang The Black Stars benar-benar mati kutu dan terisolasi total. Tapi perbedaannya tuh kayak bumi dan langit kalau kita bandingin sama babak kedua. Dari yang awalnya 0 tembakan tepat sasaran dan benar-benar buntu, perlahan mereka jadi super efisien. Kok bisa? Kuncinya ada di perubahan pendekatan taktis dan masuknya satu pemain yang bikin jalannya laga berputar 180 derajat. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas kebangkitan Ghana, kita nggak boleh ngelewatin betapa berbahayanya Panama di laga ini. Mereka justru pegang kendali di awal. Lihat deh alur serangannya. Panama startnya gila banget, eksplosif abis. Baru menit kedua, umpan silang Amir Murillo udah langsung disambar Cecilio Waterman. Untung aja kiper Ghana, Lawrence Atizigi, sigap bikin penyelamatan krusial. Terus menjelang turun minum, Giovanni Ramos juga nyaris robek gawang lewat tendangan kerasnya. Sebaliknya, Ghana tuh baru benar-benar nguji kiper Panama di menit ke-48, lewat sundulan Jonas AJT. Telat banget kan panasnya? Masuk ke babak kedua, siapapun yang nonton laga ini pasti mikir kalau gol buat Panama tuh tinggal nunggu waktu aja. Christian Martinez nyaris banget nyetak gol dari jarak dekat, ditambah lagi Giovanni Ramos yang terus-terusan neror pertahanan Ghana pakai tembakan melengkung yang tipis banget di luar tiang kiri. Panama benar-benar nekan dan dorong Ghana sampai ke batas maksimal pertahanan mereka. Di situasi yang udah kepepet begini, insting seorang pelatih diuji. Dan disinilah Carlos Queiroz ngelakuin perubahan taktik yang jadi titik balik buat Ghana. Keputusan buat masukin Brandon Thomas Asante dari bangku cadangan itu benar-benar langkah jenius. Pemain yang baru aja ngebawa Coventry City promosi ini masuk bawa energi menyerang yang beda banget. Yang tadinya Ghana kelihatan pasif dan cuma ngandelin bola-bola mati, tiba-tiba serangan mereka jadi hidup. Thomas Asante langsung jadi katalis dan game changer buat The Black Stars. Dan semua ketegangan di lapangan itu akhirnya bermuara ke satu momen serangan balik yang benar-benar bikin jantungan. Coba kalian perhatiin betapa cepat dan klinisnya skema ini. Begitu serangan Panama gagal, Ghana langsung ngehajar lewat serangan balik secepat kilat. Antoine Semenyo lari buka ruang, lalu ngelepasin umpan robosan cerdas banget ke Thomas Asante. Di momen ini, Thomas Asante nggak egois sama sekali. Dia ngelihat posisi Caleb Irenki lebih terbuka, dikasihlah umpan silang mendatar. Dan Irenki tinggal ngeeksekusi bola pakai sentuhan ringan dari dalam kotak 6 yard. Eksekusi yang sempurna di detik-detik yang paling krusial. Gak heran kalau selebrasi supporter Ghana langsung pecah luar biasa. 94 menit, lewat 4 detik. Coba bayangin, hancurnya mental pemain Panama. Mereka udah ngerasa selangkah lagi nyetak sejarah dapat poin di Piala Dunia. Buyar seketika gara-gara mentalitas pantang menyerah Ghana. Saking telatnya gol ini, Tap In Yerenchi resmi mecahin rekor sebagai gol paling telat Ghana sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia ngelampauin rekor sang legenda, Asamoah Gyan, yang dulu cetak gol di menit 92:38 waktu lawan Amerika Serikat di tahun 2010. Malam itu, sejarah baru benar-benar tercipta di Toronto. Oke, dramanya udah selesai. Sekarang sebagai analis, kita harus turunin dikit tensinya dan bedah laga ini dari kacamata metrik dan data. Biar kita tahu cerita aslinya di lapangan. Kalau kita intip metrik expected goals atau XG-nya, ini cukup menarik nih. Walaupun Ghana kelihatan terkurung habis-habisan di babak pertama, ternyata pas peluit panjang dibunyiin, angka XG mereka malah unggul. Ghana dapat 1,25 berbanding 0,75 milik Panama. Artinya, perlahan tapi pasti, Ghana ngebangun peluang yang jauh lebih matang. Ini tuh pelajaran klasik banget soal kuantitas versus kualitas. Panama emang lepasin sampai 11 tembakan.
Tapi ya kebanyakan itu tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang probabilitas golnya kecil. Beda cerita sama Ghana, tembakan mereka cuma 7, tapi mereka mastiin peluang yang ada itu benar-benar dari posisi mematikan di mulut gawang. Efektif banget kan? Tapi, eits, kemenangan super dramatis ini nggak lantas nutupin PR besar buat Carlos Queiroz dan tim asuhannya. Ghana tetap harus sadar kalau mereka butuh perbaikan masif di sepertiga akhir pertahanan lawan. Ngandalin bola mati dari bek tengah atau berharap ada satu serangan balik ajaib di detik terakhir, itu jelas bukan taktik yang sehat buat jangka panjang. Ingat loh, lini depan mereka tumpul selama lebih dari 80 menit. Penyelesaian akhir mutlak harus diasah kalau mereka mau melangkah jauh di turnamen ini.